Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait fikih hutang. Fikih hutang piutang. Sudah begitu banyak pembahasan masalah fikih hutang piutang yang telah kita kupas pertemuan demi pertemuan. Sekarang kita akan membahas hutang. Hutang di sini hutang-hutang di masa lalu. Hutang-hutang terkait hak orang lain, bukan hutang pinjam 100 atau pinjam 1 juta ke teman, bukan. Hutang yang akan kita bahas yaitu hutang terkait hak orang lain. Mungkin dahulu pernah makan waktu kecil ya, makan gorengan bakwan 5 bayar 3, sambil lewat mungkin di halaman tetangga mangga disikat, rambutan disikat, dilempar pakai sendal dihabisi. Atau mungkin ya diantaranya pinjam uang teman dibawa lari. Atau ketika masa susah ya, ketika masih jadi karyawan suka matah uang kadai bahasanya, laporan fiktif kepada bos. Atau mungkin dagang suka nipu pembeli, mengambil untung tidak realistis, atau melakukan unsur-unsur penipuan, tidak jujur ketika berdagang. Ini semua masalah-masalah hak orang lain yang ada di kita, hak-hak orang lain yang ada di kita. Kemudian dengan izin Allah, alhamdulillah kita bertaubat. Dan alhamdulillah kita masih hidup, masih ada kesempatan taubat. Maka kalau masih ada kesempatan taubat, segera selesaikan di dunia terkait hak-hak orang lain, terkait harta-harta orang lain yang kita ambil secara zalim dan yang kita ambil secara paksa. Nah, contohnya yang kita sebutkan tadi. Maka segera bertobat, ini juga bagian dari hutang. Hutang terkait hak orang lain tadi, mau tidak mau, suka tidak suka harus dibayar pertama di dunia. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alal yadi ma akhazat hatta tuaddiya. Wajib bagi tangan ini untuk mengembalikan apa-apa saja yang telah dia rampas. Tanah orang lain mungkin diserobot, atau mungkin mengambil harta orang lain dengan cara jualan menipu, atau dengan cara mengkorupsi uang bos dan satu lain hal, atau kayak tadi makan bakwannya 5 bayarnya 3 dan sejenisnya. Itu hak-hak orang lain. Maka tangan ini alias diri kita wajib untuk mengembalikan apa-apa yang telah kita ambil secara zalim, apa-apa yang kita ambil secara paksa, apa-apa yang kita ambil pakai unsur tipu dan tipu. Semasa hidup selesaikan. Nanti kalau sudah mati lain cara menyelesaikannya. Semasa hidup selesaikan, selagi masih bisa diselesaikan dengan negosiasi. Maka di antara langkah ketika bertaubat, apalagi dulu mungkin sering matah uang kadai induk samang itu tidak terhitung, saking banyak dan seringnya. Awak banyak, atau mungkin ada pula masa mudanya preman, tukang palak mungkin di sekolah dipalakin uang orang-orang lain tidak terhitung. Atau mungkin masa mudanya melanang buana merantau ke sana ke sini. Setiap di tempat perantauan banyak hutang kabur.
banyak hutang pindah. Berapa hutang sama orang, tidak terhitung hutangnya sama orang. Berapa orang yang kamu hutangi, tidak terhitung pula orangnya. Lupa Ustaz. Cara-cara seperti ini kita akan kupas cara bertobat. Jadi pas case-nya masih di dunia. Hadisnya tadi, kewajiban bagi tangan dan orang untuk mengembalikan apa-apa yang dia ambil. Maka langkah pertama, cara bertobatnya, kalau nominalnya masih ingat, maka langsung serahkan nominalnya kepada orang yang memiliki hak tadi. Misalnya kalau pedagang bakwan tadi, ingat-ingat siapa yang punya kantin dulu. Dicari dia, disampaikanlah apa yang kita lakukan, kita perbuat dahulu. Kemudian nanti negosiasi berapa kita harus bayar. Syukur-syukur dimaafkan sama dia, alhamdulillah bebas kita, lunas hutang kita. Ini kalau nominalnya bisa diingat. Kalau nominalnya tidak bisa diingat, maka dikira-kira dan lebihkan saja. Mungkin banyak uang orang diambil secara paksa, tidak terhitung orangnya, tidak terhitung nominalnya, maka kira-kira saja dan lebihkan. Kalau bisa cari pemilik haknya dikembalikan. Ini kondisi pertama ketika pemilik haknya masih bisa ketemu. Kondisi kedua, pemilik haknya sudah meninggal, tukang kantinnya sudah meninggal, atau induk samang kita dulu yang kita ambil uang lacinya sudah meninggal, atau kita jualan suka menipu pelanggan kita sudah meninggal. Bagaimana cara menyelesaikan hutang ini? Cari ahli warisnya, sampaikan kasusnya, kemudian nanti negosiasi bagaimana win-win solution dari masalah tadi. Maka langkah kedua, kalau tidak ketemu orangnya, cari ahli warisnya sebisa mungkin. Kondisi ketiga, setelah kita coba cari orang yang tidak ketemu, cari ahli warisnya tidak ketemu, bahkan kita lupa nih, korban kita sudah lupa. Maka solusi ketiga, kita hitung berapa uangnya tadi, kemudian kita sedekahkan kepada fakir miskin dan kepada fasilitas umum. Tapi ini bukan sedekah normal. Jangan anggap ini sedekah derma yang berpahala, bukan. Kita mengeluarkan uang tadi bukan sedekah untuk pahala, tapi kita mengeluarkan uang tadi dalam rangka bertaubat, dalam rangka membersihkan harta, membersihkan diri dari harta haram. At-takhallusu minal haram, kata para ulama. Cara membersihkan diri dari harta haram. Kan banyak itu uang-uang orang yang sudah kita patah, yang sudah kita ambil hasil menipu sana dan menipu sini. Itu dikumpulkan, kita sedekahkan bukan untuk pahala, tapi untuk membebaskan diri dari harta haram. Ini bentuk taubat, realisasi dari taubat kita, karena dulu banyak menipu, dulu banyak memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain. Ini cara taubat. Ini kalau orangnya sudah kita tidak bisa ketemu ya, maka kita hitung nominalnya, kita sedekahkan kepada fakir miskin dan niatkan pahala sedekahnya untuk pemilik hak, untuk Pak Kantin bakwan tadi. Nah, itulah sedekahnya untuk pahala bakwan yang dahulu kita makan 5, bayar 3. Rutin pula itu, dua, tekor orang menggali. Itu cari. Itu tadi. Diniatkan pahalanya untuk pemilik hak. Ini sebagaimana diterapkan oleh salah seorang sahabat. Ada sahabat Abdullah ibn Mas'ud, diceritakan sahabat Abdullah ibn Mas'ud pernah dahulu membeli seorang budak. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud ngambil uang setelah membeli budak tadi, dia ingin ngambil uang. Pas keluar ternyata penjualnya sudah hilang, penjualnya sudah pergi. Ibnu Mas'ud tidak tahu latar belakang penjualnya, di mana tinggalnya, sehingga kan bingung, ini uang mau diantar kemana, uang pembayaran mau diberikan kemana. Maka Ibnu Mas'ud berijtihad, kemudian dia sedekahkanlah uang pembayaran budak tadi. Kemudian setelah dia sedekahkan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma hadza an rabbil jariyah. Ya Allah, ini saya sedekahkan pahalanya untuk tuan pemilik budak tadi.
Sama kita sedekahkan uang matah bakwan tadi, ya Allah ini pahalanya untuk tukang bakwan tadi. Itu caranya. Dan hak-hak orang lain, uang-uang yang ditipu, uang majikan yang banyak dipatah di lacinya, pembeli-pembeli yang kita tipu, atau mungkin hak-hak orang lain yang kita ambil, uang-uang mungkin yang kita larikan. Nah, itu cara bertobatnya kalau orangnya sudah tidak ketemu. Kemudian ada kelanjutannya, fa in radiya fal ajru lahu. Kalau sekiranya pemilik hak tadi rela dengan uangnya disedekahkan tadi, maka pahalanya untuk pemilik budak tadi atau pemilik hak tadi. Fa in ata fal ajru li. Tapi kalau sekiranya tiba-tiba orangnya datang, ini kita ilustrasikan sahabat Ibnu Mas'ud, dia berdoa kepada Allah, sekiranya orangnya datang dan dia menagih uang, kemudian kan kita sudah sedekahkan uangnya tadi, uang pembayaran budak sudah disedekahkan tadi. Tapi kata Ibnu Mas'ud, sekiranya dia datang dan dia menagih uang, setelah kita jelaskan uangnya sudah kita sedekahkan dan dia tidak mau, saya tidak butuh sedekah, saya butuh cash, maka fal ajru li, maka pahala sedekah tadi itu menjadi sedekah saya, pahalanya untuk saya. Adapun untuk orang yang meminta haknya, kasihkan uang kepadanya. Mungkin analogi sederhananya seperti Pak Wan tadi, Pak Kantin tadi. Kita makan 5 bayar 3 terus, serutin seperti ini. Kita kalkulasikan rupanya banyak juga nih. Kemudian kita sedekahkan pahalanya untuk Pak Kantin tadi. Kalau dia rela, itu pahala untuk dia. Tapi kalau sewaktu-waktu nanti Pak Kantin tadi datang, kemudian kita bilangin, Pak, saya dulu banyak matah bakwan, uangnya saya akumulasi, kemudian saya sedekahkan dan pahalanya untuk Bapak. Kalau dia tidak mau, saya tidak butuh pahala sedekah, saya butuh cash, maka kita bayar cash bakwan tadi, yang kita sedekahkan tadi itu jadi sedekah untuk pahala kita sendiri. Ini cara tobat, membebaskan diri dari hutang terkait hak-hak orang lain yang kita rampas dan hak-hak orang lain yang kita ambil secara zalim, dan contoh-contohnya kita bahas tadi. Ini cara penyelesaian di dunia. Kalau masih hidup, tempuh cara ini. Tapi kalau sudah mati dan kita tidak selesaikan, ada pengadilan akhirat. Dan itu tidak akan pernah hilang. Uang orang yang kita simpan, yang kita rampas, yang kita tipu, yang kita ambil, tidak akan pernah hilang. Tidak akan luput, walaupun 1 perak pasti akan diadili di akhirat. Ada hadis sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat jawab, al muflisu fina man la dirhaman lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu versi kami adalah orang-orang yang tidak punya sepeser pun uang dan tidak punya harta benda. Apa kata Rasul? Bukan itu. Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakat wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tidak itu. Aduh, udah bunyi ya, belum selesai hadisnya. Orang yang bangkrut di antara kami, atau kata Rasul, orang yang bangkrut di dalam Islam dari umatku adalah kelak orang yang datang banyak pahalanya. Orang yang datang rajin sholat, membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Tapi di samping itu, dia juga di dunia perangainya suka apa? Suka mencela si A, suka menuduh kejahatan si B, suka mengambil harta si C, suka menumpahkan darah, memukul, bertindak jahat kepada si D, dan suka memukul si E. Maka kelak yu'to haza min hasanatihi wa haza min hasanati. Nanti di akhirat cara damainya tuh, hak-hak yang kita ambil tadi, yang contohnya kita sebutkan, maka pahala kita akan diambilkan, dikasihkan kepada si A, si B, si C dan si D. Fa in faniyat hasanatuhum, kalau habis pahala kita, ukhiza min khotoyahum, maka dosa-dosa mereka diambil, hak-hak yang kita ambil tadi, maka dosa-dosa mereka diambil,
wa turihat alaihi, dilemparkan ke kita, kemudian kitanya turiha finna, kitanya akan dicampakkan ke neraka. Kalau di akhirat cara bayar utangnya, maka fokusnya kepada pahala dan dosa. Maka hak-hak orang kita ambil itu adalah hutang, selesaikan di dunia selagi masih berlaku rupiah, dinar dan dirham. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.